Moga-moga wawancara. Ya. Jadi kedatangan kami, saya di sini untuk wawancara Ibu tentang bagaimana cara Ibu selama ini mengambil keputusan berdasarkan ilmu etika. Jadi tujuan wawancara ini untuk mendapatkan sebuah wacana, yaitu tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan terutama untuk kasus-kasus di mana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan. Jadi untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Gitu. Mungkin yang ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya tanyakan ke Ibu tentang bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau kejujuran moral. Yang namanya kasus di sekolah tidak semuanya merupakan dilema etika, namun ada juga yang termasuk dilema etika. Kita mengidentifikasinya dengan cara melihat kasus itu berbenturan dengan siapa, kemudian keputusan yang akan kita ambil nanti juga berbenturan dengan siapa. Jadi untuk melihat apakah itu kasus itu merupakan dilema etika, kita melihat dari beberapa sisi. Sisi yang berkenaan dengan masalah tersebut, misalnya pelaku ya, seperti pelaku, kemudian keputusan yang akan kita ambil terhadap pelaku tersebut apakah merupakan keputusan untuk seseorang atau untuk semua masyarakat di sekolah. Jadi itu cara kita mengidentifikasi apakah itu merupakan dilema etika atau bukan. Baik Ibu, untuk mengambil keputusan, terutama untuk kasus dua kepentingan yang sama-sama benar gitu ya, atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan, bagaimana Ibu mengambil keputusan tersebut? Cara kita mengambil keputusan jika ada dua masalah atau problem yang memang sama-sama benar, ya, kita lihat dulu urgensi masalah tersebut. Benar itu menurut siapa, kemudian kita lihat juga kepentingan yang saya masuk urgensi tadi ya, yang mana yang perlu kita dahulukan, yang perlu kita ambil keputusan tadi. Jadi yang kita pilih yang dampaknya itu bisa untuk semua masyarakat sekolah, namun tidak mengecewakan salah satu masyarakat sekolah. Dalam beberapa kasus pasti ada keputusan yang kita ambil itu menguntungkan salah satu dan merugikan salah satu. Kita memilihnya itu ya untuk meminimalisir pihak yang tidak diuntungkan dengan keputusan kita. Langkah-langkah apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan itu? Langkah-langkah yang pertama berpikir sejenak. Berpikir sejenak itu kita ingin menemukan beberapa opsi yang berkenaan dengan keputusan yang kita ambil. Setelah kita kumpulkan opsi-opsi, ada fakta-fakta yang mendukung, baru kita bisa mengambil keputusan. Seperti yang pada awal tadi, keputusan yang kita ambil ini tadi kita lihat untuk siapa. Jadi kita setelah cukup materi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan kita rumuskan, kemudian fakta yang atau opsi yang banyak mendukung bahwa keputusan A ini akan lebih baik. Nah, itu sudah kita mengumpulkan fakta-fakta itu, baru kita
putuskan apa yang akan kita lakukan. Sekarang hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif untuk penyelesaian masalah tentang keputusan dilema ITK ini? Yang efektif dalam mengambil keputusan yang berhubungan dilema etika itu diskusi. Ya, Musyawarah. diskusi ya, atau musyawarah dengan, kalau saya bilang di sini pembantu saya seperti waka-waka, kalau masih kurang ke guru, dan masih kebentur lagi itu diskusi dengan yayasan. Dalam melakukan keputusan itu pasti ada tantangan ya. Apa tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu? Tantangan yang mungkin merasa sulit untuk lakukan. Tantangannya tadi seperti tadi, kalau ada warga sekolah yang merasa dirugikan dari keputusan yang diambil, itu yang tantangannya terberat, karena kita berusaha semaksimal mungkin keputusan itu mengenakkan seluruh warga sekolah. Itu tantangannya. Namun di satu sisi kita terkadang harus menentukan mana yang terbaik. Apakah Ibu mempunyai jadwal tertentu dalam penyelesaian masalah, atau penyelesaian masalah itu di saat terjadinya kasus tersebut? Kalau jadwal tertentu tidak, tapi kita usahakan secepatnya. Tapi tidak juga mendadak. Jadi kita kan butuh pertimbangan-pertimbangan. Kita tidak mau keputusan secepatnya, tapi hasilnya kurang maksimal. Jadi kalau saya lebih suka kita berpikir sejenak, menunda sejenak, tapi keputusannya itu akan lebih baik. Adakah seseorang atau faktor yang bisa membantu Ibu dalam mengambil keputusan untuk masalah dilema etika ini? Kalau faktor yang bisa mempengaruhi itu banyak, dan kalau seseorang itu pasti. Ya, kalau menurut saya berpikir bersama itu lebih baik dari berpikir sendiri, karena berpikir bersama itu akan lebih banyak masukan-masukan. Makanya itu baru. Ya, betul. Jadi faktor yang mendukung itu ya rekan sejawat atau orang-orang di sekeliling kita. Oke, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik ya, dari pengalaman Ibu pengambilan keputusan tentang dilema etika ini? Pelajaran yang paling berharga dari keputusan dilema etika itu adalah kita mengetahui setiap orang itu punya kepentingan. Setiap orang punya kepentingan, namun kepentingan tersebut pasti ada benturannya dengan kepentingan orang lain. Jadi disitulah kita bisa memilih, bisa menentukan kepentingan mana yang sifatnya universal. Kemudian keputusan yang kita ambil juga sifatnya universal, dan kita bisa mengurangi atau meminimalisir keputusan-keputusan yang kurang tepat. Oke, Bu, mungkin itu saja yang saya ingin tanyakan tentang pengambilan keputusan tentang dilema etika ini. Terima kasih Ibu atas waktunya. Ya, saya izin pamit Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.